Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maila Faiza dengan NIM 2322100049. Saya Siva Maulidia dengan NIM 23210046. Saya Alma Resti Audia dengan NIM 2322100042. Saya Herlina NIM 2322100045. Apa sih keseimbangan umum itu? Keseimbangan umum merupakan suatu kondisi di mana keseimbangan di suatu pasar tercapai dengan sejalan keseimbangan di pasar lain. Dalam kondisi ini, tercipta harga dan kuantitas keseimbangan yang umum berlaku di setiap pasar, setiap komoditas, ataupun setiap segmen. Pasar. Keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Pada kondisi ini akan tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Pengertian keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi adalah keadaan dunia di mana kekuatan ekonomi yang seimbang dan tidak adanya pengaruh eksternal. Keseimbangan nilai dari variabel ekonomi tidak akan berubah. Ini adalah titik di mana kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan sama. Dampak keseimbangan umum. Dampak keseimbangan umum karena adanya kenaikan harga input tenaga kerja akan dipengaruhi terhadap pasar tenaga kerja dan pasar komoditas, baik komoditas yang menggunakan banyak tenaga kerja maupun yang tidak. Bekerjanya pasar secara sempurna, yaitu adanya mobilitas input ataupun output secara sempurna, adanya kesempurnaan informasi dan berlakunya keseimbangan, yaitu banyaknya penjualan dan pembeli yang dimiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang. Analisis keseimbangan parsial pasar tekstil dan pasar kapas. Asumsikan terdapat perubahan dan peningkatan permintaan tekstil dari DT1 menuju DT2. Perubahan ini secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan atas bahan baku kapas. Permintaan kapas kemudian meningkat dari QC1 ke QC2 untuk memenuhi kekurangan permintaan tekstil setinggi QT2 dengan harga tekstil PT2. Dengan keseimbangan yang terjadi di pasar kapas, harga keseimbangan kapas adalah PC dengan jumlah kapas yang terjual adalah QC. Di sisi lain, sejumlah kapas ini cukup untuk menghasilkan tekstil sejumlah QR dengan harga tekstil PT. Zakat. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau muzaki. Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. B. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.